Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini saya ingin mengajarkan atau ingin membimbing kalian ya dalam pembelajaran yang pada bab selanjutnya yaitu kesebangunan gitu ya. Jadi anak-anak pada bab ini itu insya Allah mudah ya. Karena apa? Karena dalam keseharian kita pernah menjumpai tentang bab ini kayak gitu, tentang persoalan seperti ini. Contohnya seperti ini. Dalam kesebangunan itu anak-anak pernah nggak memfoto sebuah misalnya sebuah pohon gitu atau memfoto pegunungan gitu. Nah, ketika kita memfoto pegunungan gitu ya dengan hasil foto dibandingkan dengan gambar sebenarnya, maka itu sebangun anak-anak. Meskipun dalam foto itu kita besarnya tidak sama dengan yang aslinya gitu ya. Mungkin panjangnya juga nggak sama, lebarnya juga nggak sama. Cuman kita menjadi tahu. Jadi kalau misalnya kita memfoto, terus kita mengezoom sebuah foto, memperkecil sebuah foto, maka itu berkaitan dengan kesebangunan kayak gitu. Nah, untuk memudahkan kalian mempelajari bab ini, saya mempunyai gambar seperti ini. Misalnya saya mempunyai dua segitiga anak-anak. Pertama itu segitiga ABC gitu ya. A, B, C dan ini tuh PHR. Maka dua segitiga ini sebangun anak-anak. Kenapa? Karena dia itu panjang AB ini itu bersesuaian dengan PH gitu ya. AB bersesuaian dengan PH. Terus BC ini bersesuaian dengan HR. Apa itu bersesuaian? Bersesuaian itu berarti sebanding gitu ya, atau nilainya sama. Terus kita lihat sudutnya. Sudut C ini gitu ya, itu akan sama dengan R ya. Terus P sama dengan A, B sama dengan H kayak gitu. Nah, jika kita menuliskan jadi misalnya kita itu misalnya seperti ini. Misalnya AB gitu ya, AB itu ini kan ini akan sebanding dengan PH. Sebanding itu ini per atau sebandingnya PH. Itu sama lagi dengan misalnya BC, maka sama dengan atau sebanding dengan apa anak? HR gitu ya. BC sebanding dengan HR. Setelah itu AC itu akan sebanding dengan apa ini? AC dengan mana? PR gitu ya. Nah, yang dinamakan sebanding itu senilai. Jadi nanti kalau ada soal sebanding itu artinya senilai gitu ya. Atau bisa juga diartikan ketika kalian masih SD, maka itu akan sama saja dengan menyederhanakan pecahan atau mencari yang senilai itu berapa kayak gitu. Terus kita lihat nih, terus sudut A ya, sudut A itu akan sama saja dengan apa anak? Dengan sudut P ya kan, P. Terus sudut B sama dengan sudut H gitu ya, sudut H. Setelah itu sudut C dia akan sama besar dengan sudut R gitu. Nah, dalam matematika sebangun itu dilambangkan seperti ini. Kayak gini ya. Nah, seperti itu. Oh, misalnya ABC bisa jadi ABC gitu, ABC sebangun dengan PHR, maka ABC sebangun gitu dengan PHR. Gitu ya anak-anak ya. Jadi nanti dalam soal itu akan menggunakan konsep seperti ini. Jadi apa itu kesimpulannya? Sebangun itu adalah gitu ya. Sebangun itu bisa berarti seperti ini. Dua bangun atau gambar gitu ya, yang mempunyai bentuk yang sama gitu ya. Bentuknya harus sama juga. Kalau misalnya nggak sama, dia nggak bisa. Nah, sisi yang bersesuaian sebanding, besar sudutnya sama, meskipun ukurannya berbeda gitu ya. Kenapa? Karena kalau kalau kita memfoto objek itu, misalnya saya memfoto gambar menara Eiffel misalnya. Nah, itu kan ukurannya otomatis beda ya dengan di foto, sama saja dengan akan beda dengan yang di realitanya gitu. Maka sebangun itu apa? Bentuknya sama gitu ya. Sisinya bersesuaian sama banding, sudutnya sama meskipun ukurannya berbeda gitu ya. Jadi tiga ini. Nah, contoh yang sebangunan lagi itu apa anak? Maket Candi Borobudur gitu kan. Nah, kalau kita mau ke Borobudur, pasti kita akan melihat maket itu. Maket itu apa? Tiruan yang dia itu bentuknya lebih kecil dari aslinya gitu kan. Terus misalnya maket pesawat terbang itu. Kalau anak-anak pernah mengingat masa kecil, mungkin pernah dibelikan sama ayah ibu tentang pesawat terbang tapi kecil gitu ya, mainan. Nah, itu namanya juga maket pesawat terbang.
Terus lagi dengan foto yang diperbesar atau diperkecil, itu contoh sebangun seperti itu. Terus juga memakat kapal perang dan sebagainya. Jadi contoh sebangun itu adalah makat-makat kayak gitu ya, misalnya makat tentang candi Prambanan, terus makat menara Eiffel dan sebagainya. Jadi itulah contoh yang sebangun. Jadi anak-anak, dari penjelasan ini tadi kita bisa belajar nih, jadi tahu gitu ya. Kesimpulan dari contoh tadi itu, ilustrasi tadi itu, dua bangun yang dengan bentuk sama gitu ya, maka dia dikatakan sebangun jika apa, memenuhi dua syarat. Syarat itu apa saja? Pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar gitu ya. Yang namanya bersesuaian itu dia itu harus sama gitu. Contohnya yang ini tadi anak-anak. A maka dia harus sama dengan P gitu ya. B dengan H, C dengan R kayak gitu. Maka sudut-sudut yang bersesuaian dia sama besar. Habis itu ya apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Yang dinamakan sebanding itu sama atau senilai gitu ya. Misalnya kan kalau senilai itu berarti dia akan sama nilainya. Nah, makanya dia dinamakan sisi-sisi yang sebanding gitu ya. Contohnya seperti ini, misalnya AB ini 8 maka PH ini 4 atau 2 dan sebagainya kayak gitu ya. Itu namanya sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Saya ulangi lagi anak-anak. Jadi dua bangun gitu ya, itu dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat gitu ya. Syarat ini harus terpenuhi semua. Kalau salah satu saja maka dia nggak dikatakan sebangun. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, maka dalam kita aplikasikan dalam masalah sehari-hari, misalnya dalam soal nanti dalam soal itu akan menemui seperti ini. Contoh seperti ini anak-anak. Saya mempunyai soal gitu ya, soalnya seperti ini. Contoh misalnya, tinggi sebuah foto gitu ya 4 cm gitu kan, terus lebarnya tuh 3 cm gitu. Nah, diperbesar gitu ya, maka diperbesar tuh tingginya menjadi 36. Nah, berapakah foto lebarnya itu jika diperbesar gitu ya. Nah, ini menggunakan trik perbandingan tadi anak-anak, seperti ini. Yang seperti tadi itu. Seperti ini ya. AB, PH, BC, HR dan sebagainya. Nah, maka gimana caranya? Caranya seperti ini. Perhatikan cara mengerjakannya. Jadi, yang ditanyakan ini apa? Lebar foto setelah diperbesar gitu. Maka dia itu akan sama aja, misalnya lebar foto itu misalnya X gitu ya. X-nya itu akan sebanding dengan lebar ya, lebar ketika belum diperbesar ya kan. Berarti berapa? 4 atau 3? 3 ya kan, karena ini lebarnya 3 maka X per 3. Sama saja dengan, nah ini karena ini yang ditanyakan adalah setelah diperbesar, maka yang tingginya ini 36 ini yang diperbesar ini akan sebanding dengan yang tidak diperbesar, yaitu berapa? 4. Nah, seperti ini. Nah, kita itu diminta mencari lebar foto setelah diperbesar itu berapa gitu ya. Nah, caranya gimana? Perhatikan berikut ini. Jadi mengerjakannya ini gampang anak-anak. Caranya gimana? Kita kali silang ya. X ini dikalikan dengan 4, berarti 4x gitu kan. Nah, habis itu gimana? 3 ini dikalikan dengan 36 sama dengan 3 dikali 36 gitu ya. 4x. Berapa ini? 3 kali 36. 3 kali 6 18, simpan 1. 3 kali 3 9 tambah 1 108 gitu ya. Nah, X-nya berapa? X-nya adalah 108 gitu dibagi dengan 4. Maka ketemunya berapa anak-anak? 10 bagi 4 2 ya kan? 8. 28 bagi 4 itu 7. Oh, berarti lebar foto setelah diperbesar itu adalah 27 cm. Mudah bukan? Mudah ya. Jadi dalam soal kesebangunan seperti ini nanti itu akan menggunakan seperti ini ya, perbandingan-perbandingan seperti itu. Untuk memudahkan kalian, maka perhatikan contoh berikutnya. Misalnya saya mempunyai soal seperti ini anak-anak. Gini ya. Panjang pesawat itu ya 60 meter. Panjang sayapnya 26 meter. Nah, ini tuh 60 meter dan 26 meter itu sebenarnya atau dalam model? Sebenarnya ya kan, karena dia panjang banget nih 60 meter dan lebarnya panjang sayapnya 26 meter. Nah, jika panjang sayap pada model ya 13,
maka panjang pesawat pada model itu berapa gitu ya. Ini panjang sayap pada model itu 13, panjang pesawat sebenarnya pada model itu berapa gitu ya. Nah, kita yang ditanyakan adalah panjang pesawat pada model. Misalnya ini sebenarnya X ya. Apakah harus X? Enggak harus. Anak-anak suka huruf apapun boleh gitu ya. Saya memudahkan saja biar X gitu ya. Kan panjang pesawat pada model. Maka panjang pesawat pada model ini dia akan sebanding dengan apa? Dengan panjang pesawat sebenarnya, berarti 60. Habis itu 13 ya, karena pada model kan panjang sayap pada model, maka 13 dia akan sebanding dengan panjang sayap sebenarnya, berarti berapa? 26. Gitu ya. Nah, anak-anak untuk menghitung seperti ini kita menggunakan tadi itu perkalian silang. Caranya gimana tadi ya? Masih ingat tadi? Nih ya. Kita lanjut di sini. Maka X dikali 26, jadi 26 X sama dengan gitu ya. 13 dikali 60, 13 dikali 60. Gimana kalau 60 kali 13? Sama saja ya. Nah, ini tetap nih, 26 X sama dengan 13 dikali 60. Berarti berapa ini? 3 kali 6, 18. Simpan 1, 780. Nah, X-nya berapa anak-anak? X-nya adalah berarti 780 dibagi berapa? 26. Maka ketemunya adalah berapa ini? Berapa anak? 30 cm. Oh, jadi panjang pesawat pada model itu adalah 30 cm. Mudah ya, insya Allah mudah. Jadi intinya adalah kita harus pandai membandingkan. Misalnya ini panjang pesawat pada model, ada kata-kata panjang pesawat nih, maka dia akan dibandingkan dengan panjang pesawat. Terus nih sayap ya, panjang sayap, maka dia dibandingkan dengan panjang sayap gitu. Insya Allah ini mudah anak. Nanti diperhatikan terus ya, diulang-ulang dan dipelajari gitu ya. Kita ke contoh berikutnya. Semoga ini tambah membantu ya. Nih, contoh yang terakhir nih. Saya mempunyai soal seperti ini. Lebar rumah pada model itu 20 cm gitu ya. Tinggi pintu 4 cm. Ini pada model ya kan, karena dia satunya cm maka dia pada model. Nah, jika tinggi pintu sebenarnya itu berapa nih? 3 meter gitu ya. Maka lebar rumah sebenarnya itu berapa gitu. Tak ulangi, jika tinggi pintu sebenarnya itu 3 meter, maka lebar rumah sebenarnya itu berapa gitu ya. Rumah sebenarnya lebar. Maka lebar ini saya simpulkan dengan Y misalnya. Kenapa enggak X? Ya enggak apa-apa. Bebas saja nih kalau simpulnya. Ya, nah, ini lebar rumah sebenarnya dia akan dibandingkan dengan lebar rumah pada model anak-anak. Boleh nggak kalau lebar rumah sebenarnya ini saya bandingkan dengan tinggi pintu pada model? Boleh tidak? Tidak boleh. Lebar ya harus sama lebar gitu ya. Tinggi ya sama tinggi, panjang sama panjang. Harus menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu ya. Lebar sebenarnya dibanding lebar pada model berapa ini? 20 gitu ya. 20. Sama dengan ini tinggi pintu sebenarnya, maka dibandingkan pasti dia akan dibandingkan dengan tinggi pintu pada model, berarti 3 per berapa anak? 4 ya, 3 per 4. Nah, perhatian ini, jadi tiganya ini kan meter ya kan, meter. Maka kita untuk menghitung itu kita harus menyamakan satunya dulu ya. Meter ke senti itu berapa anak-anak? Meter ke senti. Atau kalau misalnya bingung gitu ya, ini nggak perlu juga nggak apa, tapi lebih mudahkan, maka 3 meternya ini dijadikan senti dulu boleh. 3 meter berapa senti? 300, berarti 300. Nah, berarti 300 cm. Semuanya satunya senti gitu ya. Nah, gimana tadi? Berarti kita tinggal mengalihkan silang. Caranya gimana? Y dikali 4, berarti berapa ini? 4 Y, gitu kan? Sama dengan 20 kali 300, berarti 6.000. Nah, terus Y-nya berapa ya? Tinggal bagi 6.000 dibagi dengan 4. Berapa itu anak-anak? 6 dibagi 4 1 ya kan.
nyimpen 2, 20 bagi 4 5 500. Nah, ini tuh 1500 cm. Nah, karena yang ditanyakan lebar rumah sebenarnya, maka dia dijadikan meter. Maka 15 meter. Mudah bukan? Mudah. Jadi soal seperti ini nggak harus melulu seperti ini ya. Ini banyak cara anak-anak. Gimana kalau seandainya nanti Y-nya itu dibanding misalnya 4 dulu, 3/4 dibagi sama dengan Y per 20, boleh. Jadi menempatkan ini nggak harus Y dulu gitu, nggak harus. Misalnya 3/4 dulu sama dengan Y per 20 itu boleh. Insya Allah ini tetap sama ya nanya. Maka anak-anak harus jeli dalam menghitung. Tidak boleh nanti asal-asalan, misalnya oh ini lebar nih, lebar rumah, maka dia harus dibandingkan dengan lebar. Jangan sampai gitu ya, lebar kok dibandingkan dengan tinggi, lebar kok dibandingkan dengan panjang, maka nanti akan keliru gitu ya. Insya Allah ini mudah anak-anak. Jadi nanti seandainya menemui kesulitan gitu ya, boleh japri ke saya, ke WA saya, nanti saya akan jawab gitu ya. Nah, untuk untuk mengetahui seberapa pahamnya anak-anak dalam bab ini gitu ya, maka saya mempunyai tantangan nih. Tantangan ini harus dikerjakan sendiri, harus dikerjakan semaksimal mungkin. Nanti jawabannya dikirim ditulis di dalam buku, terus difoto, dikirim ke WA saya. Apa itu tantangannya? Tantangannya seperti ini. Ada 2 soal ya namanya. Yang pertama, panjang sebuah mobil adalah 4,5 meter dan tingginya 1,2 meter. Jika tinggi mobil pada model 6 meter 6 cm, tentukan panjang mobil pada model gitu ya. Yang kedua seperti ini ya. Insya Allah ini mudah. Jangan lupa tetap belajar gitu ya. Matematika itu akan sulit anak-anak ketika kita hanya memandangnya, nggak membuka buku ya, nggak mau mencoret-coret, apalagi hanya membacanya doang gitu ya. Nanti akan menjadi sulit. Orang yang cerdas itu adalah ketika dia itu ada soal, dia mau mencoret-coret gitu, nggak sekedar membaca, nggak sekedar meremehkan gitu, tapi dia mau mencoba. Maka mencobalah untuk bisa gitu ya, karena matematika itu hakikatnya adalah kita harus sering berlatih gitu ya. Semoga ini membantu pada bab awal ini ya, sedikit mungkin materinya, tapi insya Allah ini menjadi bekal materi selanjutnya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.